Apa yang terjadi jika iblis di Kimetsu no Yaiba menjadi pendekar pedang? Menurut kalian, seperti apa penampilannya? Seperti apa kekuatannya? Dan seperti apa senjata Nichirinnya? Kali ini, terlepas dari alur cerita Kimetsu no Yaiba yang sebenarnya, Watashi akan memberikan hal-hal tentang apa yang terjadi jika iblis bulan atas menjadi Hashira. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kaigaku adalah iblis bulan atas peringkat ke-6. Dia memiliki teknik darah iblis petir. Dan apabila dia menjadi Hashira, tentu dia akan memiliki pernafasan petir atau Thunder Breath, sesuai dengan apa yang dia pelajari waktu sebelum menjadi iblis. Namun, bukan petir hitam, melainkan petir biasa seperti Hashira petir pada umumnya. Nah, dalam kemampuannya, bila Kaigaku menjadi Hashira, dia telah menguasai seluruh teknik pernafasan petir. Karena pada dasarnya, dia adalah murid dari mantan Hashira petir terkuat, yaitu Jigoro Kuwajima. Dan pernafasan petir adalah turunan langsung dari pernafasan matahari. Dalam senjatanya yang digunakan adalah Kaigaku menggunakan katana Nichirin biasa dengan pola petir berwarna kuning di badan bilahnya yang berwarna besi normal. Yang mana warna Nichirinnya itu jauh berbeda dari katananya saat menjadi iblis. Dan karena memang pada dasarnya Kaigaku adalah pemburu iblis, bisa dibilang pada tekniknya dia memiliki teknik yang sama dengan saat dirinya menjadi iblis, dengan hanya dibedakan pada warna petirnya saja. Dan di antara jurus petir terkuat Kaigaku jika dia menjadi Hashira adalah teknik ke-6, Dengo Raigo, yang mana Kaigaku dengan cepat berlari menuju ke arah musuh dengan sangat cepat dengan serangkaian serangan tebasan petir sehingga mencabik-cabik musuh. Daki pada dasarnya adalah iblis bersaudara. Dia mempunyai saudara bernama Gyutaro. Dan mereka berdua adalah iblis bulan atas peringkat ke-6 sebelum digantikan oleh Kaigaku. Namun di sisi lain, apabila Daki, si adik dari Gyutaro ini menjadi Hashira, mungkin saja dia akan menggunakan atau memiliki teknik pernafasannya sendiri, yaitu pernafasan kecantikan, yang mana kekuatan ini bisa dibilang sangat identik dengan kebiasaannya yang selalu dipandang sebagai wanita cantik atau oiran. Nah, karena hal itu, tentu saja Daki akan menggunakan pernafasan kecantikannya atau beauty breath. Dan pernafasan ini turunan dari pernafasan cinta. Nah, dalam senjatanya, karena turunan pernafasan kecantikan ini turunan dari pernafasan cinta yang menggunakan pedang cambuk, maka di sini Daki menggunakan senjata dua pedang cambuk Nichirinnya dengan bilah berwarna pink. Dan pada teknik serangannya, teknik andalan dari pernafasan kecantikan ini adalah teknik pernafasan kecantikan teknik andalan Mabushi Bimuchi atau cambuk keindahan yang menyilaukan, yang mana Daki berlari ke arah musuh dengan melompat dan menari sambil mengayunkan kedua cambuk Nichirinnya dengan sangat cepat untuk memotong-motong musuh. Gyutaro pada dasarnya adalah iblis bersaudara. Dia mempunyai saudara bernama Daki. Dan mereka berdua adalah iblis bulan atas peringkat ke-6, dengan Gyutaro inti utama dari peringkat tersebut, yang mana sebelum digantikan oleh Kaigaku. Namun di sisi lain, apabila Gyutaro, yaitu kakak dari Daki, ini menjadi Hashira, mungkin saja dia akan menggunakan atau memiliki teknik pernafasannya sendiri, yaitu pernafasan racun, yang mana pernafasan ini turunan dari pernafasan serangga. Sehingga kekuatan ini sangat cocok untuk Gyutaro karena masa lalunya yang suram, yang mana dirinya bertahan hidup dengan memakan ular berbisa dan tikus kotor, sehingga dirinya kebal akan racun dan membuat dirinya dapat menciptakan pernafasannya sendiri, yaitu poison breath atau pernafasan racun. Dan pada senjatanya, karena pada masa lalunya Gyutaro sering bermain-main dengan dua sabit yang ditinggalkan seseorang petani, sehingga hal tersebut membuat dirinya terbiasa. Dia menggunakan dua kama atau dua sabit kecil sebagai Nichirinnya dengan bilahnya yang berwarna hijau tua. Dan pada teknik andalan pernafasan racunnya ini, Gyutaro memiliki satu teknik, yaitu teknik pamungkas Poison Misuto Kurosusurasu,
atau kabut racun tebasan silang, yang mana Gyutaro melemparkan beberapa petasan kabut beracun ke area pertarungannya untuk menghalangi pemandangan musuhnya dan menyerangnya dari segala arah yang berlawanan. Gyoko pada dasarnya dia adalah iblis bulan atas peringkat kelima, dan dia adalah iblis yang memiliki obsesi terhadap karya seni yang tinggi. Namun jika Gyoko menjadi Hashira, mungkin saja dia akan memiliki teknik pernafasan ikan, yang mana teknik ini adalah turunan dari pernafasan air. Karena jika dilihat dari masa lalunya, Gyoko adalah anak yang sangat gemar memancing, sehingga bisa dikatakan kalau kekuatannya tersebut berkaitan dengan masa lalunya. Nah, pada senjatanya, Gyoko menggunakan 2 Nichirin katana berwarna biru dengan motif sisik ikan dan bilah tajam yang seperti gergaji. Dan selain itu, pada teknik andalan pernafasan ikannya, dia mempunyai teknik pernafasan ikan teknik andalan, Megalodon Sameno Kamikizu atau terjangan gigitan Megalodon, yang mana Gyoko menyerang musuh sambil menghindari serangannya seperti air mengalir dan menyerang melewati musuhnya dengan terus-menerus sambil mencabik-cabik musuhnya. Hatengu pada dasarnya dia adalah iblis bulan atas peringkat keempat. Dia adalah iblis dengan memiliki beberapa kepribadian yang berbeda-beda dan kekuatan yang berbeda-beda di setiap emosi kepribadiannya. Namun jika Hatengu menjadi Hashira, mungkin saja dia akan memiliki teknik pernafasan campuran atau mixed breathing, yang mana bisa dikatakan kalau teknik ini Hatengu dapatkan saat dirinya mengalami gangguan pada emosi dirinya, yang mana terkadang dirinya bisa berubah-ubah sifat dan emosinya, sehingga Hatengu pun mendapat pernafasan campuran tersebut dengan cara berlatih dengan banyak pertapa ahli pernafasan dengan masing-masing berbagai emosi yang dimiliki oleh Hatengu. Sehingga hal tersebut hanya membuat Hatengu mempelajari dasar-dasar dari setiap pernafasan yang dia pelajari dari petapa-petapa lainnya tanpa mendalaminya karena memiliki masalah emosi. Dan pernafasan-pernafasan yang dipelajarinya yaitu teknik pernafasan petir turunan dari pernafasan matahari, teknik pernafasan angin turunan dari pernafasan matahari, teknik pernafasan suara turunan dari pernafasan petir, dan teknik pernafasan kayu turunan dari pernafasan batu. Dan dalam senjata yang Hatengu pakai adalah Nichirin tombak, yang mana bilahnya berwarna-warni akibat dari pernafasan campuran yang dipelajarinya. Lalu pada kekuatannya, saat Hatengu menjadi dirinya yang sebenarnya, dia akan terlihat seperti seorang penakut yang mirip seperti Zenitsu. Dan saat dirinya akan berada dalam keadaan berbahaya, maka ketakutannya tersebut akan membuat emosi-emosi yang lainnya keluar seperti kemarahan, kebahagiaan, kesedihan, dan kebencian. Emosi ini memiliki teknik pernafasan kayu dengan memiliki serangan teknik pertama, Aian Udo atau kayu besi, yang mana Hatengu bergerak mengayunkan tombaknya dengan kencang seperti akar yang tumbuh hingga menciptakan listrik ke tombaknya, serta setiap ayunan tebasannya menghasilkan suara dan angin yang sangat kencang untuk menyerang musuh. Nakime pada dasarnya dia adalah iblis bulan atas peringkat keempat pengganti dari Hatengu. Dan pada saat menjadi iblis, dia adalah pengguna kekuatan manipulasi dimensi menggunakan gitar biwa. Namun, apa yang terjadi jika Nakime menjadi Hashira? Nah, mungkin saja saat Nakime menjadi Hashira, dia akan mendapatkan teknik pernafasan suara. Karena pada dasarnya, di masa lalunya, dia adalah seorang pemain biwa yang terkenal, yang sangat ahli dalam memainkan suara biwa. Jadi bisa dikatakan kalau kekuatan keahlian dalam permainan biwanya bisa dengan mudah diimplementasikan ke dalam teknik pernafasannya. Dan pada senjata yang digunakan Nakime, karena dia adalah pemain biwa profesional, Nakime menggunakan Nichirin pedang yang disembunyikan di dalam biwanya. Dan untuk teknik andalan pernafasan suaranya, Nakime menggunakan teknik pernafasan suara, yaitu Shizuka no Senritsu atau petikan melodi sunyi, yang mana Nakime menggunakan teknik musical score dan ekolokasi untuk menghindari setiap serangan musuhnya dengan menggunakan suara dan mendeteksi musuh dalam area pertempuran sambil berjalan menuju musuhnya dan memenggalnya dengan sekali tebasan yang sangat cepat. Akaza pada dasarnya dia adalah iblis bulan atas peringkat ketiga dan termasuk yang berpotensi menjadi sangat kuat.
Dia adalah iblis yang sangat ahli dalam bela diri, bahkan saat dirinya masih menjadi manusia. Selain itu, dia adalah orang yang sangat kuat yang dapat mengalahkan puluhan pendekar pedang hanya dengan tangan kosong. Namun, jika Akaza menjadi Hashira, mungkin saja Akaza tidak akan mempunyai teknik pernafasan khusus dan hanya memiliki teknik pernafasan dasar, yaitu konsentrasi total. Akan tetapi, yang membuat Akaza kuat adalah kekuatan fisiknya serta keahlian bela dirinya. Selain itu, bahkan dari kerja keras bela dirinya itu, dia dapat membuat dirinya melihat tembus pandang musuhnya tanpa menggunakan teknik pernafasan lainnya. Dan pada senjatanya, walaupun Akaza tidak menggunakan pernafasan khusus, dia tetap akan menggunakan Nichirin. Akan tetapi, Nichirin yang digunakannya sangat berbeda dari yang lainnya, yang mana dia menggunakan gauntlet Nichirin di seluruh tangannya dan kakinya, sehingga Akaza akan membunuh iblis dengan menghancurkan musuhnya menggunakan pukulan dan tendangannya saja. Dan adapun teknik andalan yang digunakan Akaza, dia mempunyai teknik konsentrasi total, yaitu Rashin atau jarum kompas, yang mana teknik ini mampu mempertajam seluruh indera Akaza, sehingga membuatnya sangat kuat dan mempunyai respon yang sangat cepat, beserta penglihatan tembus pandangnya. Doma pada dasarnya dia adalah iblis bulan atas peringkat kedua, dan dia adalah iblis pengendali es yang terlihat sangat sadis terlepas dari penampilannya. Dan bahkan karena sifatnya tersebut, Doma tidak akan bisa merasakan sakit sekalipun jika dirinya terluka. Namun, jika Doma menjadi Hashira, mungkin saja dia akan memiliki teknik pernafasan es, yaitu turunan dari pernafasan air, dan memiliki sifat yang cukup sadis untuk membunuh musuhnya. Nah, pada senjatanya, Doma menggunakan Nichirin normal berwarna biru pucat. Dan adapun teknik andalan yang dimilikinya, Doma mempunyai teknik pernafasan es, yaitu Hisam atau badai es, yang mana Doma mengeluarkan aura dingin dengan membuat dirinya pada tingkatan domain supremasi dengan tanpa emosi, sehingga dapat membuat musuh kebingungan dalam merespon serangannya, yang mana pada mode itu Doma tidak memiliki aura membunuh yang kuat, sehingga Doma dapat menyiksa musuhnya dengan diserang terus-menerus atau bahkan bisa membunuhnya dengan sekali serangan. Kokushibo adalah iblis bulan atas peringkat pertama yang paling kuat di peringkatnya. Dia memiliki teknik darah iblis manipulasi bulan sabit. Dan apabila dia menjadi Hashira, tentu saja dia akan memiliki pernafasan bulan atau moon breath, yang mana pernafasan ini adalah pernafasan langsung dari pernafasan matahari. Dan karena pada dasarnya Kokushibo ini adalah pemburu iblis yang berlatih dengan adiknya si pemburu iblis pernafasan matahari terkuat, berarti memang sudah pasti jika Kokushibo mempunyai teknik pernafasan bulan ini. Dan dalam kemampuannya, karena pelatihannya dengan pendekar terkuat, Kokushibo bisa dikatakan dapat dengan mudah mendapatkan teknik domain supremasi, penglihatan tembus pandang, serta tanda pemburu iblis, sehingga bisa dikatakan kalau dia adalah yang paling kuat dari peringkat ini. Kemudian dalam senjata yang dia gunakan, Kokushibo menggunakan katana Nichirin biasa berwarna abu-abu kehitaman dengan motif bilah bergerigi seperti setengah bilah bulan sabit. Kemudian dalam serangan andalannya, Kokushibo memiliki teknik andalan pernafasan bulan, teknik ke-16, Gekko Katawarezuki atau tebasan bulan sabit, yang mana Kokushibo menyerang dengan gerakan yang berbeda-beda dan memutar terus-menerus ke arah musuhnya dengan banyaknya tebasan yang sangat kuat dan sangat cepat, sambil menggunakan domain supremasi, tembus pandang, dan tanda iblisnya, sehingga hal tersebut dapat memperkuat setiap serangan yang menyentuh lawannya. Dan berikut adalah pembahasan tentang apa yang terjadi jika para iblis bulan atas menjadi Hashira-Hashira yang kuat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.